Terdengar jelas ya? Karena itu dari Indonesia suaranya agak menggema yang dari Hongkong. Jadi kurang jelas begitu. Tapi suara saya terdengar ya, baik teman-teman semuanya. Terdengar Bu Emi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Nur Asifah Learning Hongkong, yang terhormat perwakilan Bapak atau Ibu dari KJRI, yang terhormat Pak Yuwono, Master Penguji Mitra Indonesia, dan yang terhormat yang saya banggakan teman-teman sahabat baikku yang ada di Hongkong maupun di Indonesia. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya dalam keadaan pandemi masih bisa bertemu bersama walaupun lewat virtual ya, alhamdulillah. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini Bu Tini mengundang saya untuk bersama teman-teman pada siang hari ini untuk memberikan sharing sebenarnya. Sebenarnya kalau motivasi teman-teman semua itu jadi motivasi saya, karena luar biasa, masya Allah, sebagai pejuang dan pahlawan devisa menyempatkan diri untuk belajar, tetap belajar dan terus menggali ilmu. Terima kasih. Saya memperkenalkan diri, mungkin sudah ada yang kenal atau ada yang belum ya. Kalau yang belum kenal, perkenalkan nama saya Eni Kulartini. Saya kegiatan saya mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh ini. Saya sekarang ini menjabat sebagai Ketua LSK Mitra Indonesia, yaitu lembaga sertifikasi kompetensi Mitra Indonesia, Pusat Kesehatan Tradisional di Indonesia. Sebelumnya saya diamanahkan untuk menjadi bendahara umum di PAP3I. Mungkin teman-teman semua juga sudah menjadi anggota PAP3I, yaitu Perkumpulan Para Penyehat Indonesia. Kegiatan saya sehari-hari yaitu sebagai terapis, sama dengan teman-teman semuanya. Saya sebagai terapis speech dan totok, sebagai founder, owner, dan instruktur di Emirus Kecantikan. Selanjutnya pada kesempatan kali ini mungkin saya akan berbagi bagaimana sih caranya sebagai terapis untuk tetap semangat, tetap konsisten dalam pekerjaannya. Bagaimana ya? Tentunya kita harus mempunyai tujuan dan harus mencintai. Semua pernah mencintai tentunya ya. Dengan mencintai, apa yang kita lakukan? Pasti akan berbuat sebaik mungkin dengan pekerjaan kita, akan mengupayakan bagaimana kita tetap berbuat sebaik-baiknya. Yang kedua apa? Mempunyai tujuan yang mulia. Terapis ini sangat mulia tujuannya. Kenapa? Karena selain mendapatkan income, membantu perekonomian keluarga, tapi punya tujuan yang lain yang lebih mulia, yaitu bisa membantu menyehatkan saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Selanjutnya kita bisa apa lagi? Kita sebagai terapis harus mampu atau bisa mengedukasi kepada klien kita. Contoh, misalkan kita menerapi tentang kekakuan di leher, tentunya kita harus menjelaskan atau menyarankan untuk melakukan stretching di leher. Itu suatu edukasi walaupun sederhana, tapi itu suatu ibadah. Apakah cukup itu? Tentunya kemampuan kita dan skill kita tentunya kita asah terus, kita gali, kita kembangkan, kita manfaatkan. Selanjutnya apa yang harus dimiliki oleh seorang terapis? Kita harus 4 sehat. Sehat tubuh, sehat mental, sehat spiritual, sehat sosial. Sehat tubuh itu sendiri yaitu 1, kita harus tetap menjaga, mungkin teman-teman semua sudah mendapatkan pengetahuan tentang PHBS dan K3, tentunya itu modal utama kita, ya. Selanjutnya apa? Komunikasi kita harus baik, punya empati, simpati yang tinggi, ya. Selanjutnya apa lagi? Mental, kita harus bisa mengelola stres dengan baik. Dalam kondisi apapun kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Apalagi selanjutnya spiritual, tentunya kita semua ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau memang kita mampu, kita melakukan menolong, kita tolong. Kalau tidak, kita harus jujur bahwa memang kita tidak bisa membantu begitu. Kita semuanya adalah kita hanya sebagai perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa saya semua bisa, saya paling hebat, saya paling ahli, tidak. Ya, sesederhana apapun yang kita lakukan, kalau kita ikhlas, Allah tidak akan menjadi penyehat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya apa? Kita harus sosial. Sosial, kita harus peduli dengan lingkungan. Kita harus memanfaatkan ilmu kita. Misalkan kita mengadakan bakso sebulan sekali. Itu semua pendukung untuk kita selalu konsisten. Jadi kita benar-benar mencintai. Jadi kalau namanya mencintai itu harus keseluruhan. Apalagi punya tujuanmu mulia. Ada nggak yang belum pernah jatuh cinta? Dari teman-teman semua? Pasti pernah. Bagaimana kalau kita jatuh cinta? Tentunya kita berupaya sebaik mungkin. Dengan pekerjaan kita begitu juga, ya. Jangan sampai nanti setelah bekerja mempunyai keahlian nanti dilakukan dengan seenaknya saja, mungkin tidak. Tentunya kita juga ada SOP, ya, standar operasional prosedur, kita harus kerjakan, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mungkin nanti ada janji terapis, tentu kita juga harus menepatinya, begitu. Jadi lakukan yang ikhlas, yang jujur. Kita tahu zaman dahulu kala nenek moyang kita tahu pengetahuannya sampai di mana, sebenarnya tidak ada pengetahuan kalau tentang masalah. Tapi karena keikhlasannya, spiritual yang tinggi, mereka bisa melakukan hanya sekedar memijat. Tapi manfaatnya luar biasa. Kenapa? Karena keikhlasannya. Karena tangan Allah yang semuanya itu bisa bermanfaat untuk sesama. Dan teman-teman kalau misalkan dalam kondisi sekarang ini jangan putus asa. Kita harus bangkit, kita siap, kita bisa. Apapun yang terjadi sekarang, pandemi ini memang menyulitkan kita semuanya. Tapi kita bisa bertahan. Kita bisa lebih baik lagi karena setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Ya, teman-teman semuanya tetap semangat. Saya sebenarnya merinding tadi. Ada di satu negara yang lain seperti tadi dikibarkan ada lagu Indonesia Raya, itu luar biasa. Dan saya sebenarnya dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah diundang dalam acara waktu itu kegiatan di kompetensi di Hong Kong. Kapan saya undang mungkin nanti saya nunggu begini undang saya gitu ya. Waktu itu saya jadi penguji dan sekarang saya diamanahi sebagai ketua lembaga sertifikasi kompetensi penyehat tingkat kesehatan tradisional Indonesia. Setelah kita mempunyai pengetahuan, kita mempunyai kemampuan, tentunya hasil dari pengetahuan kemampuan yang diperoleh dari arsifat learning tentunya harus dibuktikan dengan apa? Dengan mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi yaitu untuk mengukur kemampuan kita sampai di mana sih setelah kita belajar. Setelah kita mengikuti kita learning center, apa ya yang bisa kita tunjukkan, kita buktikan. Saya harap teman-teman semua yang ada di Hong Kong yang sekarang di wisuda dan selamat setelah hari ini di wisuda ya teman-teman semuanya. Semoga nanti ilmunya juga bermanfaat dan ilmunya nanti kelak bisa diedukasi ke yang lain seperti itu. Kelak nanti suatu saat teman-teman semua bisa ikut uji kompetensi, yaitu uji kompetensi tingkat tradisional Indonesia level 3, relaksasi dan kebugaran yaitu standar minimal. Dan sekarang ini master pengujinya Pak Oni Arifin Yono. Beliau menggantikan saya, sebelumnya saya master penguji, saya mengundurkan diri tidak mau refreshing karena saya berpikir ingin berbagi ilmu dengan Pak Oni. Pak Oni yang saya ajukan, sekarang Pak Oni sebagai master pengujinya. Teman-teman semuanya, kita semua yang kita lakukan adalah suatu ibadah. Jadi apapun yang namanya ibadah, tentunya kita harus ikhlas. Ikhlas melaksanakan, ikhlas melakukan. Dan apapun yang terjadi kembali lagi karena sekarang ini sedang genting dan saya pun 1 minggu itu kehilangan 5 orang yang kami cintai ya. Memang kita harus pada mohon teman-teman Joko bisa jaga protokol kesehatannya dengan baik. Mungkin di sana masih bisa aktivitas seperti semula. Kalau yang dulu saya pernah dengar itu teman-teman itu
bisa hari ini itu praktek terapi gitu. Apakah sekarang masih bisa? Apakah sekarang masih ada yang melakukan itu teman-teman semuanya? Masih. Ada yang bisa jawab? Masih. Mungkin karena pandemi ya, sekarang mungkin dibatasi tidak ada praktek atau mungkin usaha pijat di hari Minggu ya. Tapi mudah-mudahan segera berlalu, nanti teman-teman semuanya bisa memanfaatkan ilmunya di Hong Kong maupun nanti kembali ke Indonesia juga ada bisa memanfaatkan ilmunya tersebut. Teman-teman semuanya, saya sebagai Ketua Lembaga Sertifikat Kompetensi, saya ingin menyampaikan kalau misalkan teman-teman mungkin ya termasuk di sini, saya sampaikan ke di sini dari Dinas Dirjen Kursus dan Pelatihan itu bukan mengupayakan yang mendorong kita LS Kapitra itu untuk bekerja sama dengan negara lain, contohnya ya di Hong Kong ini mungkin kalau bisa bekerjasama dengan KJRI Bu Tini. Nanti di sana mungkin kita lanjutkan kembali yang dulu sudah kita pernah lakukan di kompetensi di Hong Kong itu sudah diizinkan dan didorong oleh Dirjen Kursus dan Pelatihan. Teman-teman semuanya nanti bisa mengikuti, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bersama-sama melanjutkan pekerjaan kita karena bagaimanapun sangat-sangat berdampak kepada kita sebagai terapis yang tentunya tidak ada yang pijat itu virtual gitu ya. Pijat ya harus langsung pijat begitu. Jadi ya otomatis kita kena imbasnya, tapi jangan berkecil hati, kita tetap semangat, kita tetap bangkit, kita tetap berusaha dalam waktu yang kita tidak melakukan apapun, kita bisa melakukan, mungkin kita bisa mengasah kembali ilmu kita dalam mungkin bisa dipraktekkan dengan negara, keluarga. Setelah mungkin nanti dikasih kesempatan, ambil hikmahnya aja, kasih kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki, untuk mengolah, mengasah kita. Nanti setelah pandemi teman-teman semua sudah menjadi terampil, ambil hikmahnya seperti itu ya. Jadi jangan takut kok saya sudah lulus dari Pilora Siva kok akhirnya sekarang nggak bisa buka misalkan. Tidak seperti itu. Insya Allah semua itu akan berlalu, tidak akan selamanya seperti ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin disampaikan kepada saya yang bisa diwakilkan, mungkin monggo silahkan, saya kasih kesempatan. Teman-teman ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Dengar nggak ya? Monggo silakan. Teman-teman ada yang mau bertanya? Suara saya terdengar nggak, Bu? Halo ya. Terdengar nggak suaranya? Suaranya Ya, ada? Nggak kedengeran, suaranya nggak kedengeran. Sekarang gimana? Ya, sudah dengar, bisa saya dengar. Mohon maaf sebelumnya, ini dari saya pribadi ya. Kurang dekat Bu, kurang dekat. Halo? Sudah belum? Atau mungkin di chatting aja kan, di chatting bisa ditulis ya, nanti saya jawab. Segini gimana? Oh iya, bisa. Oke. Kan jenis itu banyak ya. Mantul ya? Ya, saya dengar jelas. Oke. Mohon maaf sebelumnya kan macam-macam jenis pijat yang saya tanyakan kan yang saya apa ya? Saya bimbing teman-teman ini mengenai pijat tradisional Indonesia Ya. untuk sertifikatnya. Apakah dengan hanya satu sertifikat kita bisa membuka rumah pijat? Baik, cukup itu aja. Ada pertanyaan lain? Satu lagi, mohon maaf. Kan pijat tradisional Indonesia yang sekarang standarisasi sudah direvisi.
Iya, betul. Iya. Ya, Apakah itu yang dipakai di kom atau saya harus kalau mengajarkan ya memberitahu teman-teman pijat yang sebelumnya karena perbedaannya lumayan 50% perbedaannya gitu. Iya, baik. Yang pertama yaitu apakah bisa buka ya? Yang pertama, kalau mengenai buka praktek atau boleh atau tidak tentang pijat, hanya pakai pijat saja, memang itu kalau memang konsisten hanya satu keahlian, satu kemampuan itu lebih baik Bu, jadi lebih fokus. Jadi bisa saja mempunyai sertifikat pijat tradisional yang mungkin sudah diajarkan, itu boleh lakukan semuanya itu. Dengan syarat kalau misalkan bukanya bersama itu semuanya itu harus punya sertifikat, harus punya STPT namanya, surat terdaftar penyiar tradisional. Boleh, tapi bidang kemampuannya atau kemampuan atau bidang modalitasnya yaitu pijat tradisional Indonesia. Demikian. Boleh, hanya misalkan dilatih hanya pijatnya sudah konsisten, sudah fokus saja kita pijat tradisional gitu. Ditambah lagi mau pijat bayi boleh monggo, karena pijat bayi itu termasuk di PAP 3I. Pijat ibu hamil masuk ke PAP 3I. Jadi yang di dasarnya itu di pijat tradisional Indonesia kan nanti karena kita sedang menyusun SKS standar kompetensi lulusan untuk pijat ibu hamil dan pijat bayi demikian. Jadi nggak masalah. Selanjutnya untuk Halo, untuk materi memang betul Ibu, materi yang lalu itu memang 50% berbeda, perbedaannya hampir 50%. Tapi kalau Ibu sudah mengajarkan pijat tradisional Indonesia yang Pak Oni ajarkan, itu sama. Ya, bukan yang uji kompetensi yang sebelumnya yang saya hadir ya, uji kompetensi yang saya hadir dari video Hongkong kemarin, itu memang 50% berbeda. Sekarang ini sistemnya baru, pakai namanya RD, rubrik penilaian. Yaitu rubrik penilaian itu standar minimal penilaiannya nanti ada, jadi sistemnya pun online. Bisa online, nanti uji kompetensinya pun insya Allah bisa online. Silakan nanti teman-teman yang berminat mungkin menghubungi Ibu atau menghubungi ini, monggo silakan bisa daftarkan bimbing dulu sebelum ada pembimbingan atau namanya pendalaman materi sebelum uji kompetensi. Kalau saya jelas ya Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Jadi nanti ada pendalaman materi sebelum uji kompetensi. Nanti seperti apa sih uji kompetensinya, cara pendaftarannya seperti apa? Dari mulai pendaftaran, nanti isi data klien, terus absensi, uji kompetensi teorinya nanti semuanya itu online. Yang offline itu memang praktek. Demikian. Nanti pada saat praktek itu kalau ujiannya itu kalau memang ini nanti sinyalnya atau bagus, nanti bisa dilakukan dengan, karena kalau misalkan kita online itu biasa kendalanya ada di sinyal. Mudah-mudahan antara Hongkong Indonesia kita baik-baik saja, demikian. Jadi kalau misalkan nanti mau mengikuti uji kompetensi, sebenarnya kalau memang sekarang yang diajarkan itu memang pijat tradisional Indonesia, jadi itu yang akan diajarkan, yang akan diujikan. Demikian Ibu. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. Kalau masih ada waktu ya, kalau tidak ada waktu saya tidak tahu nih waktu saya sampai jam berapa. Karena Pak Oni sendiri belum hadir ya. Pak Oni jam berapa mau hadir? Sudah hadir Bu Emi? Sudah. Sudah, apa kabar Master? Pak saya jadi sendirian nih. Aku nggak ngerti ya. Tidak menemani Sing mana? Yang mana? Kan Master dulu nih. Iya. Aku Aku nggak ngerti ya. Iya, jadi saya suruh duluan kiranya nih saya. Mati gitu baru. Kok mati dulu? Aduh Bu. Ya, jadi saya sekilas Gimana itu jadi? Pak Kauni Kembali lagi ke Zoom. kompetensi karena kemarin saya mengikuti webinar. Ini loh kan ada. Bukan Bu, bukan ngomong ibu. Dan latihan itu memang didorong untuk buka PK itu di daerah lain ya. Itunya tadi mau maksudnya ceritanya mau di
mute. Itunya kan unmute. Mungkin teman-teman nggak dengar karena di unmute. Iya, yang di situ. Ini yang sudah melakukan hanya citra dan refleksi ya. Dan sekarang ini refleksi sedang off dulu nih. Karena di sini kan speaker ini nggak jalan, Bu. Oh. Ya, jadi sekarang yang dulu ya kita tinggal Mitra Indonesia untuk saat ini demikian. Mungkin yang ada pertanyaan lagi. Jadi kalau mengenai sistem uji kompetensinya yaitu pakai baru. Ini maskernya sudah ada di sini. Nanti bisa ditanyakan. Kalau mengenai penilaian dan lain sebagainya saya bisa bantu Pak Uni itu demikian. Jadi kalau misalkan yang diajarkan sekarang ini tradisional Indonesia aman ya Pak Uni ya. Karena memang itu ya. Ya, karena yang akan dikompetensikan itu gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman, nanti siap. Jadi dan itu sertifikatnya seumur hidup yang mengeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bukan ilegal, tapi legal. Kami sekarang ini sedang membenahi baik administrasinya, sistemnya, sistem penilaiannya, SDM-nya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan LS Kapitra kedepannya lebih baik dengan master yang baru nih. Karena dulu saya bekerja sama Pak Uni dan waktu 1 minggu saya harus mengajarkan pelatihan. Sekarang Pak Uni jangan saya genjot. Harus lakukan di Hongkong Pak Uni ya. Hongkong harus melakukan uji kompetensi dan itu bisa virtual, bisa online karena mengingat adanya pandemi. Baik Ibu, terima kasih banyak sambutannya. Dari Hongkong monggo ada pertanyaan lagi karena ini ditunggu Pak Uni. Mungkin saya untuk motivasi, mungkin sharing aja ya. Kalau untuk motivasi di depan saya ada Pak Uni sebagai motivasi saya juga. Teman-teman yang di Hongkong, Masya Allah Mbak, Masya Allah saya aja merinding. Yang sebagai pekerja tapi masih menyempatkan belajar itu luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan Allah menggantikan berlipat ganda kebaikan untuk teman-teman yang ada di Hongkong dan teman-teman yang ada di Indonesia, semua ya alumni ya luar asifar alumni. Demikian teman-teman, apakah ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Monggo. Sangat cukup Ibu, terima kasih atas sambutannya dan keterangannya. Baik, tetap semangat ya semuanya ya, tetap gali, kembangkan, manfaatkan ya. Semangat ya, Masya Allah ya. Kerja yang jujur, kerja yang ikhlas, Insya Allah Allah memudahkan kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu tatap muka di Hongkong seperti yang dulu ya. Amin. Ya. Semangat ya, tetap kita semangat ya. Terima kasih untuk semuanya, sahabat baikku yang ada di Hongkong, teman-teman semua yang ada di Indonesia, Bu Dini, Pak Uni, Bapak Ibu KJRI mungkin ada di sana. Terima kasih, mohon dukungannya Lorasi Palemi, mudah-mudahan dimudahkan di sana, dikembangkan lagi. Masya Allah, ya kita menghargai, menghormati teman-teman kita yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Eni selaku Ketua LSK Hibra Indonesia. Berkah semuanya ya. Kita punya kita dan lembaga yang tidak usah satu-satu kita ada sistem. Insya Allah bisa dia bisa. Kita lanjutkan pada urusan kita dari Master Wanyono tapi sebelumnya teman-teman semangat. Masih ingat ya yang belajar pijat? Masih ingat? Masih ingat? Belajar pijat itu mudah maaf Master, maaf. Yang satu ingat, yang dua bye-bye. Ayo belajar pijat itu mudah. Belajar pijat belajar pijat itu sangat mudah. Belajar pijat itu pun sangat gampang. Dan belajar pijat itu menyenangkan. Ingat tidak? Yang sama-sama ya, kalian yang dulu belajar pijat itu mudah.
belajar pijat itu sangat menyenangkan. Dan belajar pijat itu sangat menyenangkan. Sumpah apa coba? Sumpah apa coba? Menyenangkan. Walaupun pandemi menyenangkan. Ya. Menyenangkan. Coba satu orang peserta pandu. Ya, yang pijat bagaimana belajar pijat? Belajar pijat itu mudah. Belajar pijat itu sangat menyenangkan. Oh, yang menyenangkan berarti nggak gampang ya? Ya, sangat gampang. Are you ready guys? Yes. Aduh, ya Allah, cuma ada gampang ya. Belum dibuka. Jadi suara ini barunya tutup aja, tubuhnya masih ditutup. Gimana teman-teman belajar pijat itu? Sangat mudah. Belajar pijat? Sangat gampang. Belajar pijat? Sangat menyenangkan. Sumpah. Beneran mudah. Apa aja tekniknya coba? Tekan tangan. Tekan tangan. Tekan betul. Tekan putar. Tekan urut. Tekan urut. Tekan urut. Udah ditekan balik lagi ya. Monggo Pak Master lanjut sambutannya dan doanya. Insya Allah nanti lanjut doa sama ketua posmi dan foto di Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Master. Ya baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar teman-teman semua baik di Hongkong? Ya. Oke. Senang banget lihat teman-teman di Hongkong masih semangat belajar pijat tradisional, dan saya senang meskipun dalam kondisi sekarang. Tepuk tangan buat semangatnya semua. Oke, teman-teman, saya 2 tahun ini belum ke Hongkong dari tahun 2019 hingga sekarang ya, karena faktor pandemi dan sebagainya. Tapi tidak menyurutkan langkah-langkah teman tetap untuk belajar ya. Kedepannya kalau bisa teman-teman lanjut ke uji kompetensi. Uji kompetensi nanti kita belajar lagi. Nanti kita belajarnya bisa lewat online. Uji kompetensi itu penting banget buat teman-teman karena sertifikat Anda nanti logonya Garuda. Logo Garuda artinya Anda nanti bisa bekerja dimanapun, di luar negeri bisa pakai sertifikatnya. Ada salah satu teman-teman yang kemarin ikut uji kompetensi, Mbak siapa ya kemarin lupa namanya. Dia alhamdulillah dengan sertifikat uji kom bisa kerja di mana sebelahnya Hongkong, yang kota judi itu namanya apa? Makau. Ya. Mbak Meli kok nggak salah namanya. Mbak Meli itu siapa tuh ya? Dia keterima di salah satu klinik di Makau. Alhamdulillah dengan sertifikat uji kompetensi artinya ada pengakuan di situ teman-teman. Harapan saya teman-teman yang di Hongkong nanti setelah belajar bisa kerja juga di Makau atau di Hongkong atau di Indonesia. Banyak juga teman-teman yang sudah balik ke Indonesia, begitu balik dibuka praktek, alhamdulillah rame. Rame dari buka jam 9 sampai jam 5 katanya pasiennya nggak berhenti. Ya itulah adalah mimpi dia dan alhamdulillah terwujud. Ya, itulah harapan teman-teman. Semoga dengan belajar pijat teman-teman punya skill ya. Seperti itu. Gimana belajar pijat tradisional menyenangkan nggak teman-teman? Menyenangkan. Ya. Terus setelah belajar dapat sesuatu nggak? Percaya diri? Lebih percaya diri. Dapat percaya dirinya? Lebih dapat. Ya. Rezekinya? Alhamdulillah lancar. Rezekinya dapat? Alhamdulillah lancar. Pandeminya yang nggak lancar. Itu teman-teman sempat praktek di Taman Victoria, bisa nggak praktek? Sekarang saya di kamar. Sembunyi-sembunyi.
kondisi sekarang nggak bisa ya? Iya, nggak apa-apa. Teman-teman praktekannya ya. Karena itu adalah praktek ya. Terus soal Ujikom, sebenarnya Ujikom sekarang teman-teman enak karena kedepannya kita Ujikom bisa virtual atau bisa online. Jadi kita nggak harus ketemu ya. Jadi teman-teman ujian Ujikomnya bisa online, teorinya online, prakteknya online. Yang penting sinyalnya bagus. Dan Ujikomnya nggak sesusah dulu. Yang sekarang lebih gampang teman-teman dibandingkan dulu lebih gampang. Tapi untuk teorinya lebih sulit teman-teman karena teman-teman Ujikomnya dapat nilai 80. Kalau nggak 80 nggak bisa lolos. Setelah 80 lolos baru kemudian bisa ikut ujian praktek. Ujian praktek teman-teman juga dapat nilai 80 juga supaya lolos Ujikom. Tapi jangan takut, nanti teman-teman akan pembekalan teori sama praktek. Insya Allah dengan pembekalan itu kemarin teman-teman kita sempat ngadain Ujikom ujian tradisional itu sempat 2 atau 3 kali dan alhamdulillah semua peserta dinyatakan lulus 100%. Ya, tepuk tangan semua teman-teman ya, kelompok. Itu itu teman-teman belajar semua, niat semua belajarnya tinggi sekali. Harapan saya sama dengan teman-teman sekarang, semangat belajarnya tinggi juga. Kedengeran nggak suara saya? Ya, alhamdulillah sekarang saya ditunjuk sama LSK sebagai master penguji. Jadi master penguji itu kita adalah mencetak penguji baru. Terus kita juga menilai hasil uji kompetensi seperti itu teman-teman. Ya, alhamdulillah dengan saya jadi master penguji harapannya bisa membantu teman-teman di Hongkong nanti supaya ujikomnya hasilnya lebih bagus dan lebih profesional ya. Kira-kira mau ada pertanyaan teman-teman buat uji kompetensi pijat tradisional? Yang mau bertanya silakan. Apa bisa diadakan secara virtual atau bagaimana? Kapan diadakan secara online-nya Pak? Berdiri lah. Suaranya putus-putus nggak jelas? Oh sebentar Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gimana Pak ya kalau mau diadakan ujian online-nya mulai kapan nih Pak? Dan syaratnya Ya, silakan teman-teman nanti. Silakan nanti teman-teman daftar ke begini. Kita Ujikom sekarang daftarnya langsung ke Kemendikbud teman-teman. Jadi teman-teman daftarnya online, langsung daftar ke Kemendikbud. Nanti sama Kemendikbud akan diinformasikan. Jadi pendaftarannya lebih ketat, tidak seperti dulu. Dasarnya adalah nomor KTP ya teman-teman, nomor KTP-nya teman-teman. Karena ada nomor NIK tuh, nomor induk kependudukan. Jadi daftarnya harus pakai nomor NIK, nomor KTP. Kalau nomor KTP-nya belum terdaftar, berarti teman-teman. Wah itu saya nggak tahu. Karena dasarnya sekarang adalah nomor KTP Bu. Nomor KTP atau coba paspor, saya nggak tahu nanti tanya ke Bu Emi lagi atau nanya ke Kemendikbud nanti ya. kira-kira kapan dapat diadakan di Hongkong? Bisa diadakan di Hongkong Ibu, karena kita sekarang sistemnya online Ibu, bisa diadakan. Untuk praktek Insya Allah bisa. Maaf Untuk untuk apa Bu? ujian Prakteknya Pak? Nggak dengar, ulangi lagi. ujian Prakteknya gimana? Ujian praktek nanti kan bisa di ujian praktek seperti sekarang ini teman-teman waktu praktek kita rekam pakai video virtual kayak sekarang ini. Nanti kita lihat dari video ini. saat kita berapa? Ya, jadi teman-teman praktek jelas. Nah, seperti itu. Kalau lebih seperti itu gambarannya nanti. Maaf untuk pesertanya Minimal peserta 20 orang Mbak. Minimal 20 peserta baru bisa diadakan.
Oh, mungkin karena ada kayu. Ya. Oke, Saya sama. kembalikan ke bahas dasar Miran deh. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Saya kira gitu. Insya Allah teman-teman di sini juga mengerti. Boleh saya tambahkan Boleh Bu, monggo. tulis Silakan Bu. syaratnya, mohon maaf tadi syaratnya itu memang KTP, dan KTP pun harus terdaftar di Dapodik namanya. Jadi kalau misalkan KTP kita tidak terdaftar, kita punya KTP tapi tidak terdaftar di Dapodik, nanti itu akan tidak bisa masuk ke sistemnya Kemendikbud gitu. Tapi nanti bisa diurus ke dinas kependudukan, Dapodik bisa diurus begitu, Bu. Jadi memang syaratnya KTP wajib, karena itu sekarang kita harus melihat terintegrasi dengan dinas kependudukan, dengan dinas pendidikan dan kebudayaan. Mungkin nanti kalau kaitannya dengan pekerjaan atau tenaga kerja, mungkin dinas atau kementerian tenaga kerja begitu. Jadi memang wajib pakai KTP, harus ada KTP gitu. Kalau untuk linknya nanti setara yang mendaftar seperti apa nanti saya kirimkan ke begini ya. Mungkin nanti ada budayanya, begini bisa menyampaikan ke teman-teman. Nanti kalau kurang jelas saya bisa dimasukkan ke grup sama Pak Oni Yono, mungkin kita bisa sharing di sana ya. Tetap semangat teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Baik, apa yang ada yang ditambahkan atau ditambahkan dilanjutkan ke berikutnya? Udah, saya itu aja. Saya senang dengan teman-teman, dengan semangat belajarnya, dan alhamdulillah bisa lulus semua. Dan semoga ilmunya bermanfaat untuk membantu sesama ya. Amin. Oke. Terima kasih Mbak. Monggo dilanjutkan acaranya. Terima kasih. Udah menyenangkan. Dia lupa. Yang baru yang biasa tahun ya. Menunggu